Berikutnya penulisan kata depan. Kata depan di dan ke ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Sedangkan awalan di dan ke itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Perbedaan kedua hal tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang A ini kita membahas kata depan di dan awalan di. Ciri yang pertama, nih, coba disimak di sini ya teman-teman. Ciri yang pertama, kata depan di selalu diikuti kata benda yang menyatakan arah atau tempat. Contohnya di atas, di kota, seperti itu. Kemudian, sedangkan contoh awalan di ini diikuti kata kerja. Contohnya diatur, dibunuh. Begitu. Kemudian ciri yang kedua, kata depan di sebagai kata depan dapat diganti dengan kata dari. Contohnya tadi kalau di kota, di atas. Nah, diganti kata dari atas, dari kota. Seperti itu. Bawahnya contohnya ini bisa dilihat ya teman-teman. Berikutnya, sedangkan kata di sebagai awalan tidak dapat diganti kata dari. Bukan dibunuh menjadi dari bunuh. Nah, kemudian ciri yang ketiga, maaf di sini. Ciri yang ketiga, di sebagai kata depan tidak dapat dioposisikan dengan me. Contohnya di atas atau dari atas bukan menjadi mengatas. Tapi kalau sebagai awalan, kata di dapat dioposisikan menjadi me. Contohnya dibunuh menjadi membunuh. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Sama dengan kata depan ke dan awalan ke, kata depan ke juga selalu diikuti kata benda yang menyatakan arah atau tempat. Sedangkan awalan ke di sini tidak demikian. Awalan ke membentuk kata benda dari kata lain. Awalan ke yang berkombinasikan dengan akhiran kan menghasilkan kata kerja. Ciri lainnya, kata depan ke dapat diganti dengan kata dari, sedangkan awalan ke tidak dapat diganti dengan kata dari. Perhatikan contohnya kata depan. Kemana saja kamu selama ini? Dia pergi ke kantor setiap hari. Nah, mereka menuju ke arah yang sama. Pada waktu saya ke depan, ia malah lari ke belakang. Kan bisa diganti kata dari mana atau dari kantor atau dari arah, seperti itu. Kemudian dari depan, seperti itu. Paham ya? Prinsipnya sama dengan kata di tadi. Catatannya di sini kepada, kemari harus ditulis serangkai karena kata ini tidak dapat diganti dengan kata dari mari atau di mari. Nah, berikutnya ke sebagai awalan, ia diangkat menjadi ketua senat mahasiswa tahun ini. Nah, kesampingkan dulu begini, tidak dapat diganti dengan kata dari sampingkan, bukan, tapi bisa dioposisikan mengesampingkan. Seperti itu, prinsipnya sama dengan kata di. Demonstrasi itu merupakan kehendak. Nah, menghendak bukan dari hendak. Begitu ya, paham ya teman-teman ya. Berikutnya penulisan partikel. Partikel yang sering menimbulkan kesimpangsiuran, di sini kesimpangsiuran dalam penulisan adalah pun dan per. Sedangkan partikel yang lain seperti kah, lah, dan tah tidak menimbulkan persoalan. Ketidakcermatan penulisan pun dan per disebabkan oleh adanya kaidah yang mengatur kedua partikel tersebut. Contohnya partikel pun di sini pada dasarnya partikel pun setelah kata benda, kata kerja, kata sifat, kata bilangan dituliskan terpisah karena pun yang seperti itu merupakan kata utuh yang memiliki makna penuh. Contohnya krisis moneter, harga-harga pun seperti ini ya. Nah, kata pun ini ditulis terpisah. Yang benar itu adalah seperti ini. Krisis moneter, harga-harga pun, itu paham ya? Terus lagi, apapun alasannya Anda dilarang. Nah, apapun seperti ini.
Paham ya? Kemudian ada lagi makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Yang benar adalah makan tak enak, tidur pun. Nah, harusnya ditulis terpisah seperti ini teman-teman. Karena partikel pun ini pada dasarnya setelah kata benda atau merupakan kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Berikutnya partikel pun berikut ini yang harus ditulis serangkai. Contohnya adapun, andaipun, meskipun, biarpun. Ini semua artinya itu ya walaupun. Coba lihat di sini. Artinya adalah walaupun, adapun, andaipun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, ini semua artinya walaupun. Ini ditulis kecuali partikel pun, partikel yang adapun, meskipun ini ditulis serangkai, tidak dipisah. Nah, berikutnya partikel per. Partikel per ini yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian-bagian kalimat yang mendampinginya. Contohnya di sini semua yang ditahan diperiksa satu per satu. Yang benar adalah semua yang ditahan diperiksa satu per satu. Nah, akibat krisis moneter harga susu naik, maksudnya di sini per kaleng. Nah, dipisah seperti ini, per kaleng. Tulisannya per hari pun juga dipisah. Paham ya teman-teman? Jadi penulisan pun dan partikel pun dan partikel per itu ditulis terpisah. Berikutnya bentuk per itu berikut ditulis serangkai. Kecuali yang tidak terpisah juga ada yang serangkai. Contohnya di sini adalah 3 per 10, 8 per 5, seperti itu. 7, 2 per 3. Paham ya? Berikutnya setelah partikel pun dan per, kita akan membahas tentang penulisan angka dan lambang bilangan. Penulisan angka dan lambang bilangan itu ada dua, yaitu dengan angka Arab atau dengan angka Romawi dan dengan huruf. Nah, lambang bilangan ditulis dengan angka jika berhubungan dengan ukuran panjang, luas, berat. Nah, satuan waktu, nilai uang, atau yang dipakai untuk menandai nomor jalan, rumah, kamar, pada alamat yang bukan pada dokumen resmi. Contohnya 5 cm yang benar, bukan 5 cm, karena ini ukuran 10 meter, 25 liter, 45 kg. Nah, ini ukuran, jadi ditulis dengan bilangan atau angka. Kemudian bilangan dalam perincian ini juga ditulis dengan angka. Nah, contohnya ini. Menurut yang benar ya, menurut catatan Depkes, jumlah pasien yang masuk 21 per hari adalah 5 orang penderita demam, 8 orang penderita TBC, 6 penderita penyakit dalam, dan 3 orang penderita penyakit darah tinggi. Ini nulisnya salah ya, sebentar saya perbaiki. Begitu. Jadi bukan 8 orang yang pasien yang masuk itu bukan ditulis menjadi 5 orang atau 8 orang, tapi ditulis dengan bilangan ya teman-teman ya. Bukan ditulis seperti ini, tapi ditulis dengan bilangan seperti ini, rincian. Paham ya? Kemudian lambang bilangan dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata di kalimat dengan huruf dan menyatakan di sini yang menyatakan lebih dari 2 kata ditulis dengan kata, ditulis dengan angka maksud saya. Contohnya 3000 kan hanya 2 kata ya, 3000. Nah, maksudnya di sini cukup ditulis seperti ini, 3000. Begitu. Kemudian rumah sakit ini sudah menyediakan 12. Nah, 12 kan cukup 2 kata, jadi ditulis dengan huruf, bukan dengan bilangan seperti ini. Kemudian lambang bilangan pada awal kalimat itu ditulis dengan huruf. 28 orang, bukan seperti ini ya, tapi sebanyak 28 orang. Atau kalau misalnya di depan sendiri, di depan kalimat itu ditulis dengan huruf 8 mobil, seperti itu. Paham ya teman-teman? Silahkan cermati sendiri contohnya. Kemudian kata bilangan yang mendapatkan akhiran A ditulis seperti berikut.
Yang benar adalah 80-an. Ada kata hubungan seperti ini, bukan seperti ini. Perhatikan contohnya ya, bukan